Oh, aku mau nanya nih, Oke. kan teman ah gimana ya mau cerita? Oh ya nggak apa, wis. Teman kita kan kemarin ada yang kayak meninggal tuh ya, Ya, tetanggaku lah gitu. Kita manggil dia untuk berinteraksi bisa apa enggak ya? harusnya bisa. Tapi Hmm. itu kan masih belum 7 hari ya, masih dalam keadaan luka. Ya masih. Jadi gini, ketika orang meninggal, kita itu apa si orang ini itu akan lebih dekat dengan keluarga, tapi Hmm. dalam bentuk astral. Hmm. Sampai dalam 1 hari 2 hari dia akan terus naik ke atas, entah kemana, sampai benar-benar hilang. Tapi tetap ada, biasanya istilahnya jin korin. Jin Korin. Oh ya, paham paham paham. Terus apa namanya? Kalau ada nggak sih cara-cara untuk apa ya? Memanggil makhluk-makhluk itu tanpa kita tanpa dia iseng ke kita, kita yang iseng ke dia gitu loh. Oh, manggil makhluk ya. Manggil Heeh. makhluk itu kalau secara tidak sadar, ketika kita bercerita seperti ini biasanya akan ada mereka yang hadir. Anjay, makanya aku panas Pak di sini Pak, sumpah. Bener Panas panas ini ya. gua. Sumpah. Di Panas sini ini. kenapa tiba-tiba panas ya? Biasanya nggak panas. Padahal bulan puasa. Ya maaf. Terus ketika mungkin ada makhluk, mungkin namanya ya siapa ya, si Gun gun. siapa namanya mungkin ya Kun, mungkin kita manggil namanya 3 Kun gitu, dia akan datang secara secara metafisiknya langsung terus gitu akan datang. Energinya akan terselimuti di ruangan itu. Tuh loh Pak. Paham nggak? Dan Gimana itu tadi Kak? ada sebuah pertanda, mungkin dari bau, dari suhu satu ruangan yang Ya, berubah drastis. Terus Gua ada mungkin suara-suara itu juga masuk. gitu ya, gitu Bang, ternyata Bang. Tahu nggak? Iya, paham. Nah, tapi misalkan kita nggak mempercaya hal kayak gitu tuh ngaruh nggak sih ke kita? Misalkan kan tadi kata Mas Effendi, misalkan kita lagi ngobrolin sesuatu kayak gini, mereka akan Datang. iya kayak ini ya tertarik gitu kan ya, tertarik akan obrolan kita nih. Nah, itu misalkan Ya, kita tidak percaya itu apakah akan merasakan atau hanya orang yang percaya saja yang akan merasakan itu tuh? kan kita nggak percaya, Oh ya. otomatis kita nggak akan merasa, tapi dia akan tetap hadir. Tapi dia tetap hadir, Pak. Ya kan, yang penting kita tidak percaya dulu. Tetap hadir, tapi kan kita tidak percaya dia datang. Oh iya. Otomatis kita nggak akan merasakan dia. Tapi nggak ada salahnya, pasti lebih lama kalau kita terus ngobrolin dia akan terus memberikan energi dan membuat kita yang nggak yakin, yang nggak percaya itu akan bisa merasakan juga. Tapi dampaknya lebih kecil gitu loh. Ya. Kayak apa namanya? Terus ada pengalaman nggak sih kayak ribut sama makhluk kayak gituan apa gimana gitu? Ya kayak yang dulu tuh di Mister Tukul kan sering ada gitu tuh. Nah, Telepati yang suka berantem sama makhluk halus itu. Sering sih. Baku hantam gitu, Pak. Jadi pernah kan anak indigo itu memiliki energi yang muncul yang membuat mereka itu tertarik. Nah makanya hanya indigo yang memberikan perlindungan, shield dari doa-doa atau mungkin kepercayaannya dia masing-masing, dan itu yang membuat dia sedikit lebih bisa bertahan gitu. Tapi bisa juga pertahanan itu lemah yang membuat dia mungkin pingsan atau seketika berkeringat
lebih banyak, terus dan ya paling banyak itu dampaknya pusing dan itu pundak itu terasa sakit. Dan itu pernah sering sekali pas lagi PSG ya di Batu, Paham. ada mereka yang nggak suka di salah satu jalan dari jalan arah Malang Batu, Iya. itu ada salah satu makhluk yang nggak suka. Dan itu yang membuat motorku itu yang padahal sehat, rutin ganti oli tanah itu sering ada kendala. Tiba-tiba ban bocor, pecah ban, sampai busi itu pernah kebakar. Anjay. 4 kali itu ada hal yang nggak enak kan di salah satu jalan di Malang Batu itu. Berarti Dan enggak terakhir ah, sampai aku bener-bener nggak punya apa ya uang. rasa sabar. Itu aku bener-bener dalam artian membakar makhluk itu. Anjay. Ya wes, seketika itu hilang, nggak ada gangguan sampai selesai SG. Membakar itu gimana, Pak? Ya, Dibacain apa baku hantam kita gitulah? Ada itu sih apa kayak rapalan doa tertentu yang buat dia dalam artian kebakar gitu. Tapi emang kalau bicara tentang mata batin nih, emang mata batin itu didapat kita sejak lahir atau kita bisa buka sendiri, Pak? Mata batin semua orang punya, karena mata istilah lainnya mata asna atau mata basiro itu kita lahir itu kita udah punya. Nah, si indigo ini itu yang mungkin kebetulan aktif mata basironya atau mata asnanya. Ya. Dan itu yang membuat dia bisa merasakan hal-hal yang di luar dunia yang nyata ini. Makanya ada kasus anak kecil yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, anak nggak berdosa gitu ya? Karena masih suci dalam artian seperti itu, belum merasakan apa yang ada di dunia. Berarti kalau kita yang awalnya nggak percaya, kita buka mata batin gitu, gimana, Pak? Ada beberapa yang bisa secara langsung bisa, ya ada yang berangsur-angsur kebuka gitu. Tapi saya saranin itu kalau mengebuka mata batin itu mending nggak usah, soalnya takutnya kaget atau apa. Kalau yang mereka yang memiliki kemampuan kan dia dalam pengalamannya udah ada kayak tuntunannya dari seorang guru gitu kan, untuk melakukan ini. Dan ini biar dia gak kaget selama dia ketika ada sesuatu yang nongol, ada sosok yang tiba-tiba muncul, dia gak akan kaget. Ya meskipun masih kaget itu wajar manusia, tapi dalam artian masih bisa mengendalikan mereka gitu. Jadi buat kalian jangan coba-cobalah. Kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat jangan coba-coba main buka-buka gitulah. Takutnya nanti malah kaget. Waktu ke rumahku dulu gimana, Pak? Mulai cerita kan? Boleh, silakan, nggak apa. Boleh. Biar aku juga tahu di rumahku ada apa. Banyak sih. Anjay. Apa tuh yang dirasain waktu ke rumah Mas Indi tuh? Enggak, soalnya aku kan nanya ke orang ini, Pak. Ada apa? Coba lihat. Biasanya kan Anda itu, kamu kalau datang ke tempat baru kan suka gambar-gambar gitu kan ya? Ya, tapi kebetulan pas ke rumahmu itu aku lagi nggak mood gambar lagi yo. Nah itu disembunyikan katanya. Emang ada apa sih? Banyak ya. Ada Genderuwo, Anjay. Poci, Mbak Kuti. Emang itu Terus yang paling banyak di luar sih. Iya, enggak di dalamnya, di dalam rumah. Kalau di luar nggak kaget aku. Dalam rumah ada Mbak Kunti sih, sosok Kunti di pojok dekat pintu kalau nggak salah. Dekat pintu. Apa yang tak pakai persembahan setan itu ya?
Ya, anda itu aneh kok emang. Kehidupan anda tuh aneh kok emang. Enggak, kalau lu iya Pak, di depan di ruang tamuku itu kaligrafi Arab kan. Coba ke kamar coba. Aneh sudah. Ya, Emang kayak gitu ya? durhaka nih orang ini. Tapi emang apa namanya? Kayak nah kayak gini. Ada orang nggak suka. Lah, waktu itu ada temanku. Ada yang nggak suka ke temanku. Itu tiba-tiba di depan rumahnya atau di atas rumahnya ada yang ngelempar benda kayak gimana itu, Pak? Mungkin istilahnya santet gitu, guna-guna atau ilmu hitam gitu. Iya ya kayak gitu. Jadi ya memang ilmu hitam itu ilmu yang bisa mematikan rezeki, kehidupan, dan mungkin hanya yang apa kayak menakut-nakuti aja itu bisa. Dan itu bentuknya biasanya seperti apa ya? Beras kuning ya? Secara nggak sengaja ngelihat ada itu loh apa meteor atau bintang jatuh. Oh, gitu. heeh. Tapi warnanya ungu atau enggak yang aku lihat biasanya ungu sih. Dan macam bentuk fisiknya seperti itu. Dan biasanya kalau ada warga sekitar yang melihat si ilmu ini tuh akan hilang atau hancur gitu, nggak akan nyampe ke tujuan dia. Iya paham. Biasanya kalau yang melihat gitu. Tapi ya Pak, gitu penangkalnya apa juga apa namanya barang halus gitu apa kita cukup apa namanya bertawakal lah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu? Bisa juga kita berikhtiar, kita berdoa, karena energi besar itu kan energi dari Tuhan kan. Iya. Kita mungkin lebih giat beribadah dengan caranya masing-masing. Itu bisa menangkal. Terus ada juga ilmu dari beberapa aliran, ada yang mungkin nempelkan jimat atau apa, itu juga bisa. Yang penting jimat itu memiliki energi yang positif, energi yang bisa melindungi rumah. Tapi kalau energi itu merusak atau energi itu negatif, ya akan berdampak buruk ke orang yang dalam rumah. Enggak, ini kok Gue menyimak sangat baik soalnya. teman saya cuma diem aja, ini gimana ya? Nggak, ini gue ngobrol dulu sama lu lah. Iya. Kalau lu sendiri sama hal kayak gini gimana? Ya aku pun cuma percaya gitu aja aku. Tapi pernah nggak ngalamin apa yang dibilang Mas Effendi itu? Nggak pernah, sekalipun nggak pernah aku. Kali nggak pernah. Malah katanya ada orang ya ngelempar kayak gitu guna-guna ke rumahku, mendal malah ke rumah tetangga. Mantul. Itu gimana itu Pak? Mungkin beliau yang di rumah itu memiliki itu ya apa? Mungkin cara ibadah giat. Terus mungkin juga bisa ada salah satu kayak ritual tertentu yang membuat si ilmu ini bisa ditangkal, bisa dilemparkan kembali. Mungkin ada kucingku ya di rumah ya, langsung bisa ditangkal sama si kucing. Sebenarnya banyak kucing banget. Itu loh apa? Di kuntilanak itu takut sama kucing. Nah kan, makanya di kos ada kucing, biasanya tidur di kursi itu tuh biasanya. Oh berarti kuntilanak takut ke kucing? Ya, kuntilanak itu takut sama kucing. Jadi kalau ada kucing yang mungkin di dalam rumah memelihara kucing, kemungkinan si sosok kuntilanak itu tidak mau mendekat ke rumah itu. Biasanya seperti itu. Karena takut banget sama kucing. Memang superhero ya, kayak di film Captain Marvel. Kan ada yang takut sama kucing itu aliennya itu. Siapa kucingnya namanya? Flarken. Bukan, Flarken itu jenisnya. Gus. Goosebumps. Itu. Emang kucing itu ajaib ya? Berarti kayak gini ya. Kan Anda ini indigo. Terus aku lihat apa namanya? Sosmed kayak yang kemarin ada apa namanya? Gunung Merapi meletus, kayak mau ada gempa di mana kok
bisa berinsting kayak gitu, bisa kayak ngeramal gitu, emang taunya dari mimpi atau dari mana, Pak? Merasakan kejadian alam yang mungkin melihat ada segerombolan burung yang sedang pergi atau menjauh dari gunung. Terus kemarin ada peristiwa kejadian Menarik. cacing yang ribuan Oh cacing ya, yang Jawa keluar Tengah dari itu kan ya? Yang muncul dia. Jawa Tengah. itu bisa kita bisa kita identifikasi bahwasanya kemungkinan 1 minggu ke depan itu bakal ada bencana atau apa gitu. Selain itu, secara metafisik kita juga bisa merasakan lewat mimpi mungkin. Terus ketika meditasi kita merasakan sebuah energi yang datang di salah satu daerah yang membuat kejadian mungkin gunung meletus, gempa atau apa gitu. Tapi kita nggak tahu kejadiannya itu detailnya kapan, seperti apa, nggak tahu. Yang penting kita dari pesan yang tak dapat itu bisa membuat orang-orang semakin dekat gitu kan, semakin lebih sering lebih bertawakal, ikhtiar gitu kan, lebih waspada. Tapi kalau menurut anak Indigo nih, kalau kita kan sebagai orang awam lihat kemarin berapa gunung Pak yang meletus itu Pak? 4 atau 3 kalau nggak salah itu ya. Iya. Serentak gitu ya. Itu gimana? Kan kita mikirnya ya cuma gunung meletus paling bumi sudah tua gitu ya. Ya, ini bakal bakal sesuai nalar aja misalkan kan dentuman ya kemarin ya. Sesuai nalar aja misalkan dentuman itu berasal dari gunung-gunung itu masuk akal, tapi karena pemerintah beberapa ada yang bilang itu bukan dari gunung, itu yang membuat orang-orang berpikir jadi ya apa itu punya kekhawatiran sendiri. Kalau misalkan pemerintah bilang itu dari gunung, itu ya masuk akal. Langsung kita ya wajar gunung bisa kayak gitu karena gunungnya meletus. Kalau menurut anak Indigo gimana nih kejadian yang kemarin itu? Memang kejadian yang kemarin itu gini. Memang saat itu berapa gunung sih? Krakatau, Merapi, terus Kerinci. Semeru. Kalau Semeru nggak terlalu. Oh iya. Cuma ngeluarin itu loh. 3 gunung apa 4 gunung? Ya pokoknya intinya gunung itu memang lagi harusnya itu lebih besar secara letusannya, tapi ketika Gunung Krakatau itu meletus lalu disusul dengan suara dentuman, dari aku sendiri melihat peristiwa itu mencoba pakai rumus 3R. 3R. Melalui raga, apa itu? Raga, rasio, dan rasa. Oh iya. Secara raga dan rasio itu salah satu gerakan dalam bumi. Kan di dalam bumi itu memiliki spirit atau mungkin ruh yang bisa menggerakkan, bisa hidup. Karena sejatinya bumi itu hidup jika dilihat melalui kacamata rasa atau mukasyafa. Kemungkinan itu timingnya pas. Dari rumus yang satunya yang rasa, dari kacamata metafisik ada salah satu spirit atau mungkin ruh leluhur yang sedang menyambut salah satu gunung yang meletus itu. Tapi ya alhamdulillah nggak terlalu parah ya, karena kalau jika gunung-gunung ini meletus, Indonesia akan banyak sekali di masalah ya, selain pandemi dan bencana itu. Tapi alhamdulillah nggak terlalu parah. Jadi kita masih bisa fokus untuk memerangi pandemi yang terjadi di Indonesia. Ya bayangin Pak, Semeru gunung terbesar di Jawa kan. Kalau meletus ya gimana? Rumah kita ya. Apalagi rumahmu ya. Apalagi rumah aku yang kabupaten lah. Alah. Ini obrolan sangat menarik. Maaf ya, tak potong. Iya. Kita kan hidup di daerah
yang rawan gunung berapi kan ya. Iya iya iya. Terus dan salah satu dentuman itu disebabkan lempengan Sundaland zaman dulu gitu kan. Sunda Empire. Sundaland. Sundaland Ah, atau gerakan alami gitu ya, gerakan alami lapisan bumi. Nah tapi mohon maaf nih, orang awam itu susah dijelaskan seperti itu. iya nggak ngerti. Kebanyakan orang awam melihat kejadian itu disangkut pautkan dengan Kiamat. ada yang sempat tenar ya itu Nah, di pertengahan Ramadan ada salah satu kejadian meteor dan lain-lain itu Anjay. ya yang sempat heboh gitu loh ya. Tapi Ah, kita yang melihat itu secara logika kita hidup di iya. bumi yang pulau yang rawan Iya. banget kan. apalagi di Indonesia kan. Indonesia kan dikelilingi cincin api kan. Iya iya. Pelajaran SD itu. Nah Aku lupa semua, Pak. Nah, gimana nih? Gimana? Seru ya? Tapi banget. lebih seru lagi aslinya kalau kita ngomong langsung. Iya nih. Ya mungkin episode berikutnya lah. pokok habis hari raya Hmm. kemungkinan pandemi berakhir kita ketemu. Amin ya Allah, amin. Buat kalian yang lagi ngedengerin, ya kita doain aja supaya ini cepat berakhir lah ya. Tapi ini menarik nih, tadi Mas Effendi bilang masalah pandemi ini berarti ada sesuatu yang bisa kita korek dari bukan ini. Kan kemarin kita dengarnya tuh dalam sisi medis. Iya, medis. Nah, ini mungkin nanti kita bikin satu episode khusus Tentang pandemi. ini tapi dari segi sudut pandang anak indigo nih. Seru soalnya. Sudut pandang alam lain lah. Iya, apalagi kan wah sekarang ditambah lagi banyak ini kan, kemarin medis udah, terus sekarang ada konspirasi juga kan, lagi rame kan. Nah, konspirasi. Siapa tahu aja ini jadi trending nih menurut anak indigo. Pandemi ini wah seru ini, benar-benar seru. Ngomong-ngomong kan sekarang bulan Ramadan nih. Itu setan dibelenggu, jin dibelenggu itu masih bisa lihat apa gimana, Pak? Sejatinya mereka itu nggak ditahan ya, nggak dibelenggu. Yang dibelenggu itu kan nafsu kita agar kita iya nggak ya. memiliki sifat setan itu. Oh ya, emang kita yang setan ini aslinya. Anda, saya enggak. Dalam diri manusia itu kan ada sifat Tuhan dan sifat setan. Oh gitu. Iya. Nah, kita berusaha untuk berpikir atau mendominasi yang mana. Kalau kita sifatnya setan ya seperti itu ya. Tapi kalau kita sifatnya bersifat atau dominan ke Tuhan ya kita akan lebih bijak atau lebih memilih sesuatu itu lebih bijak gitu loh. Oh gitu. Kayak diperangi dalam puasa atau bulan Ramadan ini kan sifat setan itu sendiri, bukan setan yang di luar itu. Dia Nah. tetap berkeliaran. Itu masih berkeliaran, Pak. Sama aja Nata. Berarti sifat kita yang hilang, sifat setan kita. Kalau setannya masih berkeliaran. Tuh. Yang berarti istilahnya itu bukan setan-setan ditahan, tapi Allah kayak nyuruh kita itu Sifat setan. sifat setan di kita yang ditahan sama kita. Ah. Nah, nafsu itu bukan setan yang ditahan berarti. Pernah denger itu enggak? Katanya tahun 90-an itu apa namanya? Yang rumah kita diketuk-ketuk orang terus kita besoknya mati tuh pernah denger enggak, Pak? Pak Geblok. Ah, itu maksudnya gimana coba? Aku enggak mudeng sumpah. Oh gini loh, kalau zaman dulu Pak Geblok itu ada sangkut pautnya dengan sosok penguasa Laut Kidul, Laut Selatan. Nah, di Laut Kidul itu ada itu dari beliau membuat sosok atau makhluk yang namanya atau istilahnya lampor. Iya. Oh. Dalam pandangan logika atau yang orang awam lihat ya penyakit itu sendiri atau Pak Geblok itu. Kalau secara metafisik ya lampor. Soalnya nggak masuk akal loh. Kita malam ketok-ketok orang, nggak ada orangnya, tiba-tiba besoknya kita nggak ada apa-apa meninggal.
Ayo. Oh, itu yang Tanggapan anak indigo terhadap JKT ini gimana ya? Lah kita masuk terus. Tapi ini bagus nih buat kita tahu JKT ke depannya gimana, kan sekarang lagi krisis nih. Ya kan? Iya sih. Ya tapi nanti aja biar Jangan biar lupa banyak ya. episode-nya. Jangan lupa. Gue seneng kalau banyak episode itu. Next episode lah. Nanti aja, nanti coba dilihat pakai kartu tarot. Nah, Anjay. Itu percaya apa enggak Anda? kalau gue sendiri ya, Ah. kalau masalah itu nggak percaya, Ah. nggak percaya, jujurnya nggak percaya. Iya. Tapi kayak gitu tuh gue sebagai hiburan. Sebagai game. Jadi misalkan, soalnya ada nih, misalkan kita itu kan hitungan kayak dibaca ya, dibaca masa lalu, masa depan, masa sekarang. Ya. Nah, kadang-kadang ketika ada hal yang sama atau hal yang akan datang itu menyenangkan, kita jadi kayak gembira. Menambah motivasi. Itu bisa jadi. Yang pasti ya namanya hidup itu seru, kalau dilihat akan seru. Apalagi kalau ada kayak gitu tambah seru aja. Kalau Lama-lama menurut kayak kontennya Philo Sebastian ya. gua. Coba. Inilah pokoknya ya. Dalam istilah psikologi, tarot itu masuk trends dari fashion searching. Apa tuh? Apa tuh? Oh, pencarian untuk kemungkinan makna atau kemungkinan kecocokan sebagai bagian dari komunikasi. Jadi kayak gini loh, semisal aku komen ya ke siapa, Mas Indi, Mas Indi dan siapa gitu kan. Aku ngomong kalian pasangan yang romantis. Nah, komenku itu bisa mempengaruhi pikiran Mas Indi buat mencari ingatan romantis atau pengalaman romantis lainnya. Anjay. Nah, pikiran itu merespon dengan mencari ingat, tergantung stimulusnya. Pasti stimulus dalam tubuh. Gitu. Iya. Jadi tarot itu masuk masuk dalam trends dari fashion searching dalam ilmu psikologi. Iya. Sebenarnya anak indigo itu sudah tahu jawabannya dari setiap pertanyaan, tapi kita masih ragu. Lalu tarot itu yang menguatkan dengan simbol-simbol dari tarot. Iya. Nah, lalu kita yakin. Nah, itu TDS atau trends dari fashion searching. Ya. Iya. Nanti Terus apakah jawaban yang muncul dari tarot itu benar? Ya enggak. Iya. Ini sendiri loh, yang bilang Hanya saja setidaknya saat itu kita lega karena nemu jawaban. iya sih. Dan kelegaan itu yang membuat kita sanggup menghadapi kenyataan. Nah, Ya, itu loh. kalau aku mah cuma top global Uno, Pak. Nah, ini apa? Kadang-kadang orang itu malah orang-orang yang nggak paham gini yang malah debat percaya atau enggaknya gitu loh. Ya enggak? Iya. Jadi Nah, dari yang memainkannya sendiri aja udah bilang kayak gitu kan. Iya, pemainnya. Makanya Bandarnya lah. bandarnya Bandar. udah kayak kartu aja, udah bandar-bandaran. mungkin pernah ya merasakan gini. Salah satu dari kalian itu pernah ya, Tuhan, aku punya problem bla bla bla. Oh, Tolong beri petunjuk melalui kitab suci yang aku buka. ya. Nah, ketika aku buka kitab suci itu, dibuka aja. Nah, bila kita ketemu jawaban atas pertanyaan kita, Nah, itu termasuk kayak tarot itu. Iya. aslinya Banyak Banyak, ya, tapi banyak kan banget. nggak mungkin lah jadi satu episode lah. Iya, makanya ini juga kayaknya ini sebenarnya ya. Misalkan tadi kita dipotong-potong, ini nanti gue potong-potong sesuai apa topiknya. Ini bisa jadi kalau gue tadi bisa jadi sampai 3 episode beberapa sebenarnya. topik. Iya, dari yang tadi kita cuma perkenalan satu episode tuh. Terus kita ngomongin tentang Apa itu indigo? indigo. Filosofinya lah. Itu episode lain. Terus ngomongin tentang tadi Krakatau kan, beda lagi. COVID-19. Terus bertanya-tanya yang tadi kan, Nah, tuh bisa jadi 3 episodean lah. iya. Jadi sayang aja. Tapi nggak apa-apa, ini pertama lah. Nah kalau Mas Effendi sendiri tuh percaya akan kebetulan nggak sih? Di dunia ini itu nggak ada kebetulan. Wah, Oh. berarti ya kalau bukan kebetulan apa itu Kan namanya? hoki kan ada, Pak. Mungkin dalam agama, dalam istilah agama disebut takdir ya. Iya, Tapi sebetulnya semua itu dalam alam semesta ini sudah diatur. Kita mati pun sudah ada. Mungkin kita akan melakukan apa, harta. ngobrol lewat podcast ini kita juga sebelumnya sudah pernah. Jadi ya ini ada sih kayak
dunia paralel atau Iya. dunia matrix. Tapi kalau dibahas panjang itu. Sumpah seru. Ini sumpah gue pengen, malah gue tertarik dunia paralel tadi itu sumpah seru banget pasti. Katanya kan Pasti. takdir. Setiap orang meninggal atau meninggal harta itu kan takdir ya. Iya. Berarti kayak istilah ya. Harta, tahta, mira. Ya enggak lah. Harta Tata Fiona. Allah. Iya kan, berarti itu bisa dibilang takdir. Sebelum lu bilang kita mau ngebahas ini, beberapa sebelumnya temen gua Iya. DM. Nanya. Kan gue nanya nih review podcast gua, di review sama dia. Nah dia bilang, Rel ini kayaknya lebih seru misalkan lu masukin konten-konten mistis, horor gitu, karena lagi zamannya ngomongin gitu kan. Karena mau kiamat kayaknya. Iya, nggak tahu sekarang itu semakin kesini banyak orang yang suka aja konten gitu. Terus habis itu beberapa hari kemudian lu langsung WA. Gimana kalau kita buat konten ini sama temen gua yang itu? Anjir ini berarti cocok Takdir, gitu. Paling gua belum ngomong kan lu. Kalau kan gua belum ngomong. Ya udah akhirnya berarti kita dipertemukan ini untuk sebuah inilah Takdir. Berarti hoki nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nah, Tapi sebelumnya setiap manusia itu sudah memiliki rezeki kan ya. Iya. Nah, bagaimana kita bisa berusaha mengambil atau memangin rezeki itu? Iya sih, hoki itu kan kalau kata gue keberuntungan kan. Jadi ya misalkan rezeki kita lagi susah nih, tiba-tiba kita main apalah gitu, misalkan main turnamen gitu, tiba-tiba menang, kita bilang itu hoki. Ya bukan, itu rezeki kita emang di situ, tapi kitanya nggak menyangka itu, makanya kita nyebutnya hoki atau keberuntungan. Menurut gue kayak gitu tuh. Podcast itu aku nyoba buat itu sih, bisa merubah pandangan masyarakat tentang dunia mistik Nusantara. jadi pertanyaan di episode selanjutnya, kenapa pocong kuntilanak cuma ada di Indonesia itu loh? Penampakannya yang sering ditunjukkan cuma di Indonesia. Yang negara lain kemana gitu? Seru lagi setelah puasa, Pak. Terus Ya, malam benar. Jumat. Uploadnya malam Jumat. Iya nggak apa-apa. Biar kayak Ewing, anjay. Oke. Oke Mas Effendi, makasih ya udah gabung sama kita. Semoga kita bisa buat podcast yang lain lah ya. Yang pasti seru ini buat kalian yang ngedengerin. Gue jamin, ini gue sendiri yang jamin nggak bakalan cuma ada satu episode kok. Ini bakalan banyak. Bisa tiap minggu. Tiap minggu kita ada edisi khusus ini. Ini fun fact loh ya. Jadi setiap kita ngomen apa di Twitter member JKT, dia selalu baca. Nggak tahu ini juga didengar kan? Iya, karena kemarin itu semenjak kita menggunakan cara itu ya, karena ya normal aja lah maksudnya. Dia nanya kita lagi ngapain. Kan ada promosi kan? Iya. Kita. Anjir. Ya kemarin waktu kita promosi, bukan promosi ya, cuma komen-komen aja. Cuma komen. Itu di Spotify tiba-tiba gue juga kaget loh. Itu awalnya cuma berapa, tiba-tiba sekarang udah 2 digit semua. Jadi kita udah bikin 5 episode kan. Itu sebelum gue promosi gitu nggak sampai 2 digit nomornya yang pendengarnya. Sekarang udah sampai 2 digit. Itu kan artinya banyak yang mencet itu. Banyak yang lihat. Iya, ya semoga aja sekarang kita punya segmen baru tentang, mungkin kita harus pikirin nama kontennya apa ya. Nggak mungkin kan kita namanya horor dan mistis. Spiritual Journey. Itu loh, apa? Spiritual Journey. Nah, Spiritual Journey. Sumpah gue suka anjir. spiritual. Gue soalnya gue sendiri nggak pernah ngebahas-bahas kayak gini, gue nggak pernah. Karena aku juga nggak pernah. Pertama gue orangnya, jujur gue penakut. Dan gue merasa, nggak tahu ya, gue merasa di selama gue hidup 19 tahun, gue belum pernah tuh. 19 apanya, Pak? 19. Enggak. Nanti akhir bulan ini 20 gue. mau kepala 2 abis ini gue. Gue belum pernah kayak ngelihat sosok. Itu sebenarnya ada 2. Gue nggak pernah lihat dan gue benar-benar nggak mau. Dan nanti juga misalkan kita bisa konten sama Mas Effendi juga, gue nggak akan sampai mau melihat, benar, melihat dengan mata kepala gue sendiri. Mungkin untuk cerita-cerita gue suka, tapi gue tuh setiap orang yang misalkan gue lagi nggak ngapa-ngapain,
itu tiba-tiba gue akan kepikiran beberapa hal. Jadi misalkan kita ngomongin ini nih, besok lu pulang, Ya. malam gue sendirian dong di sini. Misalkan gue mau tidur kan, gue akan Ngerjain apa ya? sesuatu. Bukan ngerjain, jadi kayak pikiran-pikiran yang kemarin akan balik lagi gitu. Jadi tiba-tiba Tersugesti. iya ada sugesti gitu. Tapi alhamdulillahnya gue nggak pernah sampai apa ya, sampai kayak ke bawah gitu lah. Makanya gue sebenarnya seru-seru aja. Misalkan adek gue tuh suka horor. Tiap gue ke Surabaya yang dia tonton horor terus di YouTube. Kan YouTube gue di ruang TV kan, di TV gitu. Gue seneng, maksudnya kayak KKN itu gue takut, tapi gue seneng misalkan Mas Effendi cerita kayak tadi gue seneng, tapi gue nggak mau sampai gue yang merasakan gitu. Iya, jadi ya gue orangnya cukup penakut lah, bisa dibilang gue penakut. Gue nonton film hantu aja baru sekali. Apa tuh? Di Bioskop. bioskop itu juga terpaksa saat masih punya ekor waktu itu gue. Sekarang kan udah enggak, jadi udah nggak pernah nonton gitu lah. Gimana nih buat Mas Effendi, buat pendengar kita nih, ada pesan atau apa nih di episode pertama ini? Nggak ada sih, mungkin cuma semoga kalian semua sehat, berkah, kuat, manfaat. Itu loh, apa namanya, kayak apa ya, anu deh, kata-kata orang Buddha itu loh, Pak. Apa? Lupa aku. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Oke. Nah, itu aku kata-kata Buddha itu yang ingat. Ya udah itu. Oke. Gimana Mas Indi, ada ini yang mau disampaikan terakhir Apa? ke orang-orang? Yo, enggak terakhir lah, kan selanjutnya masih ada. Nah. Iya, maksudnya episode kali ini. Oh, gitu. Apa ada yang mau diomongin nggak nih? Ya, Seperti biasa kan. itu loh, Kakak Mira dengerin. Ya buat dari gua sih ini bakal jadi seru banget, soalnya kita punya konten baru, jadi kalian tetap pantengin aja, tetap tungguin. Kita upload itu berarti ini bakal diupload Malam secepatnya, karena ini soalnya hot-hotnya kan. Nggak akan sampai seminggu, nggak akan sampai, paling 3 harian lah. Jadi gitu aja dari gua. Ya, Silakan kalau mau closing. Ini IG-nya apa tuh, biar kalau ada yang mau follow tuh. Koirul Effendi. Khairul Effendi. OIRULEFENDY. Ya, nanti kita Kalau kalau mau lebih tahu banyak tentang ilmu metafisik, bisa cek di Twitter Awang Jagat. mantap ya Twitter. Pokoknya nanti ini kan nggak cuma di Spotify kan, kita akan di YouTube juga, nanti di deskripsi akan semuanya lah ada di situ lah. Jadi sekian aja dari gua Farel. Gua Kang Pecel. Terima kasih udah ya, Dengarkan podcast ini, saksikan Dengarkan video podcast ini ya, itulah. sampai jumpa di podcast Spiritual Journey berikutnya. Bye bye. Dadah.